Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Dukuturi, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya menyampaikan jurnal refleksi di mingguan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensi pada modul 2.1 ini, maka dapat saya refleksikan dengan menggunakan model 4P yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway, yaitu Fact, Feeling, Finding, dan Future sebagai berikut. Fact ataupun peristiwa yang saya alami selama belajar modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan alur merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari diri. Pada kesempatan ini, saya melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik seperti yang ada di bawah ini. 1. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda? Yang kedua, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Yang ketiga, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Yang keempat, sebutkan tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang kelima, menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Kemudian pada tahapan eksplorasi konsep, yaitu bahwa saya belajar materi tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid, tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, dan juga melihat sebuah ilustrasi. Dan berikutnya adalah miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga mengetahui kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar ataupun readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang berikutnya adalah contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian forum diskusi dengan melihat video tentang 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi dan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahapan ruang kolaborasi, saya melakukan kerja kelompok untuk membaca, mendiskusikan, dan menganalisis beberapa skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan refleksi kolaboratif dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang tersedia di LMS. Kemudian pada tahapan demonstrasi kontekstual, itu pada tahapan ini saya diminta untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang membuat tentang pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas. Kemudian pada tahapan elaborasi pemahaman, kami melakukan pembelajaran secara daring yang dipandu oleh Ibu Ena Herliah untuk mengelaborasi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang diawali dengan diberikannya kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian pada tahapan koneksi antar materi, itu saya membuat refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan membuat sintesa tentang pemahaman modul sebelumnya dengan materi pembelajaran diferensiasi serta bagaimana implementasinya. Kemudian pada tahapan aksi nyata, itu mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas.
Yang kedua adalah feel ataupun perasaan. Itu bahwa perasaan selama saya mengikuti pembelajaran pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sangat merasa senang dan antusias untuk tahu lebih mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Rasa penasaran saya telah terobati dengan melihat contoh-contoh dan skenario yang ditampilkan pada modul ini. Karena selama ini saya sering mendengar istilah pembelajaran diferensiasi, tapi belum tahu secara persis ataupun secara lengkap tentang gambaran implementasinya. Kemudian pada tahapan yang ketiga, yaitu finding atau pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal ataupun common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana seorang guru mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam. Memahami kesalahpahaman tentang pembelajaran diferensiasi dan implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas. Kemudian pembelajaran yang berikutnya adalah tentang kebutuhan belajar murid, yang mana Tomlinson bahwa kita lihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu meliputi strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian yang berikutnya adalah future ataupun penerapan, bahwa rencana penerapan dari modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi ini adalah yang pertama, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan murid dan menganalisa berdasarkan hasil nilai sebelumnya dan juga informasi dari guru pengampu lainnya. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Yang ketiga, menyiapkan konten pembelajaran yang bervariatif. Yang keempat adalah merancang langkah-langkah pembelajaran yang bervariatif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kelima adalah melakukan diskusi kelompok, di mana murid bebas menentukan anggota kelompoknya sesuai dengan keinginannya. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan diskusi kelompok sebagai tindak lanjut pada diskusi yang pertama, di mana anggotanya saya tentukan sesuai dengan hasil asesmen awal untuk mempermudah dalam memberikan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid di kelompoknya masing-masing. Yang berikutnya adalah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan tentang refleksi di mingguan pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, kami sampaikan salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.